Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, ya tentunya adab Islami, yang isinya yang adab Islami ini adalah ajaran, pelajaran yang bagaimana berperilaku, bagaimana beramal, bagaimana hidup menurut ajaran Islam. Pelajarannya ajarannya ya ajaran tentang ya bagaimana berperilaku gitu, beramal dan hidup menurut ajaran Islam. Apabila hal ini, adab ini diamalkan dengan konsisten hingga menjadi warna diri, bentuk diri, kalau saya mungkin boleh menyebut dengan hingga ajaran Islam itu, adab Islam itu mendarah daging itu di dalam diri. Nah, kalau sudah konsisten, maka itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Bahkan kalau bicara akhlak gitu ya al-akhlakul karimah gitu. Al-akhlakul karimah, tapi landasannya, pegangannya, ajarannya bukan ajaran Islam. Mana ada al-akhlakul karimah, nggak ada. Dan nah ini mungkin juga perlu juga nih disampaikan. Kalau Rasulullah SAW ini sering juga ya hadis ini kita ungkap, kita apa namanya, kita sebut, kita bawa itu karena ya kalau hadis sabda Nabi kan update di setiap masanya, nggak akan ada usang gitu ya. Sabda Nabi usang mana ada. Yang ini nih yang kurang lebihnya maknanya, terjemahnya adalah kalian orang Islam nih, kalian nanti akan hidup mengikuti cara hidup orang kafir. Ini maknanya sangat luas, tapi benang merahnya, garis besarnya, orang Islam yang mestinya bagaimana tadinya mereka berperilaku, bagaimana mereka beramal, bagaimana mereka hidup, ya inilah ajaran Islamnya. Artinya orang Islam itu kan mesti beramal, itunya berbuat, berperilaku, beramal, hidup berdasarkan ajaran Islam. Nah, maka apapun sebetulnya gitu, ini dari hadis yang barusan ya, kalian nih orang Islam akan hidup mengikuti cara hidup orang kafir. Yang pasti kan mereka landasannya, pegangannya bukan Islam karena mereka kafir. Nah, maka orang Islam yang berperilaku, berbuat, beramal, hidup tidak mengikuti, tidak mengamalkan ajaran Islam, itulah yang hidupnya seperti atau mengikuti cara hidup orang kafir, yang diamalkannya bukan dari Islam. Artinya yang kalian akan hidup mengikuti cara hidup orang kafir. Benang merahnya apa? Orang kafir kan pasti tidak berlandaskan ajaran Islam hidupnya. Nah, orang Islam yang mengikuti mereka itu orang Islam yang tidak berpegang, tidak mengamalkan itu ajaran Islam. Apapun bentuknya. Berarti itu mengikuti cara hidup kafir. Ini kan sebetulnya beratnya jadi seperti ini nantinya. Di dunianya demikian kan. Hidupnya tidak berpegang kepada ajaran Islam, atau mungkin tidak total juga sih. Orang Islam yang apa namanya, kalau sholat iya gitu, orang Islam sholat banyaknya orang Islam yang tidak berani meninggalkan sholat. Iya.
Sholat dikerjakan, setelah selesai sholat yang dilakukan apa? Keluar dari ajaran Islam. Bukan ajaran Islam yang diamalkan. Kayak hari sholat, tak eta ajaran Islam. Jadi sehari semalamnya itu mengamalkan ajaran Islam teh sholat, teh wungkul. Di luar itu, ya di luar sholat. Mestinya kan ini pegangan, ini ajaran hidup itu artinya kan seumur hidup, bukan hanya sholat gitulahnya yang mengamalkan dari Islamnya itu bukan hanya sholat. Ya cobalah kita ingat sehari-hari keseharian kita seperti apa. Iya sholat, nah selesai sholat apa? Bagaimana? Masih nggak berpegang? Masih nggak ini berpegang mengamalkan ajaran Islam? Kalau tidak mengikuti cara kafir berarti. Nah padahal kan di akhir alah ini endingnya seperti ini berarti kan. Ya di akhir endingnya berarti boleh kita katakan demikian. Kalau ketika di dunia hidupnya mengikuti cara hidup orang kafir, terus nanti di akhiratnya bersama siapa? Bersama Nabi atau bersama kafir? Enak aja hidup di dunianya mengikuti kafir, di akhirat nanti ingin bersama Nabi. Wah tidak tuna, benar kan? Wah tidak tuna, hidup di dunianya tidak mengikuti Nabi, tapi di akhiratnya ingin bersama Nabi. Benar nggak? Mana mungkin demikian? Allah di surat, nah, ini saja nih ya nih. Surat At-Tahrim. At-Tahrim ayat 8 kalau nggak salah. Ayat 8 atau 98 kalau mau kita baca nih ayatnya nih ya. Mana At-Tahrim di surat ke berapa? Sebentar nih. Surat ke-66. Lumayan panjang nih ayatnya ya. Bagian akhir bagian mana nih? Ini yang yauma la iya lauma ya la yakhzillahun nabiyya walazina amanu ma'ahu. Mana kata-kata eta teh? Ini benar di ayat 8 nih. Kita baca terjemahnya ayat 8 seperti ini kurang lebihnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah ini nih yang ini pada hari ketika Allah tidak akan mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, bersama Nabi. Nah siapa orang yang bersama Nabi? Nah ini ya di antaranya seperti inilah ya. Nah inilah adab Islam yang diajarkan oleh Nabi, yang isinya adalah pelajaran. Ini adab Islam ini isinya pelajaran bagaimana semestinya manusia itu kalau kita sebutkan berbuat, beramal, hidup di dunia seperti apa. Ini ajarannya, ajaran Islam. Bahkan harus sampai amalkan, lakukan, laksanakan dengan konsisten. Ini yang paling sulit nih. Amalkan dengan konsisten. Kalau sudah konsisten itu namanya al-akhlakul karimah. Dan inilah surga. Itu ya al-akhlakul karimah itu adalah inilah pintu surga. Kalau surga yang sesungguhnya kan nanti. Ini nih jalannya, ini pintunya untuk ke surga itu adalah al-akhlakul karimah.
Jangan seperti hadis yang tadi, hidup di dunianya tidak mengikuti, tidak mengamalkan ajaran Islam atau setengah-setengah, kadang-kadang selang-seling, itu disebut edan eling wala sahayuna saayana. Mungkin yang barusan coba kita ini untuk kita semua saja nih ya, untuk saya sendiri ya gitu ya, sama saja. Ini dalam sehari yang yang ajaran Islamnya yang kita amalkan itu yang mana? Sholat, hanya sebutnya sholat 5 kali sehari semalam, 5 waktu tidak pernah ditinggalkan, itu jelas ajaran Islam. Nah tapi kan setelah sholat apa yang dilakukan? Keluar dari ajaran Islam. Nah itulah yang mengikuti orang kafir disebutnya. Nah gini, kita kembali lagi nih, ini masih bab ke-80 ya. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru. Babnya bab sabda Nabi. Imam Bukhari-nya di bab ini kan mengutip redaksi hadis sabda Nabi, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah, ambillah yang mudah, permudahlah, wala tu'assiru, jangan mempersulit diri, jangan menyulitkan orang lain. Itulahnya ininya, jangan mempersulit diri, jangan menyulitkan orang lain, ambillah yang mudah. Nah di dalam bab ini hadisnya ada 5 dan kemarin baru 2 ya, baru 2 hadis ya, 3. Tapi kan hadis pertama kemarinnya dan hadis yang kedua sama, yaitu yang redaksi hadisnya yang dikutip oleh Rasulullah SAW. Yassiru wala tu'assiru, wasakkinu wala tunaffiru. Apa gitulahnya, mudahkanlah gitu, jangan persulit. Yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah, permudahlah, wala tu'assiru, jangan mempersulit, jangan menyulitkan. Wasakkinu wala tunaffiru, buatlah diri nyaman gitu dalam ini, di dalam beradab Islam. Buatlah diri nyaman ya dalam beradab Islam. Buat juga orang lain nyaman itu dalam melaksanakan adab Islam. Wala tunaffiru, dan janganlah kalian membuat orang lain menjauh. Tapi beda lagi kan dengan ayat-ayat yang misalnya di surat Sajdah ayat 22. Surat Sajdah ayat 22. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha. Siapa yang lebih zalim? Apa ada yang lebih zalim itulahnya dari orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Allah, ya diingatkan dengan ini dari Allah, ini ajaran Islam, summa a'rada anha, mereka malah berpaling. Karena mereka memang tidak nyaman gitu, mereka tidak nyaman. Kalau di sini perintahnya berarti kalian itunya jangan sampai membuat orang lain menjauh. Tapi kalau orangnya yang seperti barusan di surat Sajdah ayat 22 aja, nah memang orangnya memang dia tidak mau saja. Nah Allah menyebut di ayat tadinya, siapa yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang seperti ini? Idza zukira bi ayati rabbih, apabila disampaikan gitu apa yang dari Allah. Itulah sebutnya apabila disampaikan kepada mereka yang dari Allah, artinya ini nih, ini ajaran Islam, ini nih adab Islam, mereka berpaling. Bukan, bisa jadi ya yang demikian, bukan kita yang membuat mereka tidak nyaman.
Ya bukan kita yang membuat mereka tidak nyaman. Nah, mereka memang orang yang demikian saja. Mereka memang orang yang tidak mau, berarti orang yang tidak mau itunya disebutnya kan diatur sebetulnya. Mereka orang yang tidak mau diatur, diajari, dituntun oleh Islam, makanya mereka berpaling dengan alasan wah borak-borak oh garis keras. Nah eta atau grup tulang lunak berenang gitu hayang nu haripu wae. Grup tulang lunak alasannya seperti itu. Atau hidup teh kaku. Oh, emang Nabi hidupnya kaku? Kalau kita mengikuti Nabi, emang para sahabat oh tuh kaku gitu mah emang nu kumaha nu kaku. Jadi harus seperti apa? Oh, itu ikutkan hidup di dunia. Emang Nabi dulu hidup di mana? Dulu Nabi hidup di dunia, dulu para sahabat hidup di dunia, tapi mereka betul-betul memenuhi total gitu ya. Mereka memenuhi apa sih maksud Allah menciptakan manusia? Kan itulah kurang lebihnya. Untuk beribadah ya itulah yang dilakukan. Ya tapi kan orang butuh hiburan. Nah sok dulu ya ngeyel taetan. Padahal kenalnya agak-agak melebar meluas kayak. Padahal Allah sudah menyebutkan. Dasar nggak mau, mereka tadi juga nggak mau kan mengikuti ini menurut Allah seperti ini. Mereka kan nggak mau. Kalau mereka tidak mau menerima, mengikuti apa yang dari Allah, apa yang dari Islam, ya berarti kan mereka mengikuti dari dirinya sendiri. Ini nih ayat yang ini, baik berat-berat, dia dan memang ayat apa tadi? Oh berat tuh garis keras gitu, itu orang lunak madah hese tuh mah. Ada ini ayat yang ini tahu nggak? Ada yang tahu nggak ini surat apa nih? Apa sih? Tapi surat apa ayat berapa nih? Yang ini nih. Ala bi zikrillahi yatmainnul qulub. Ala bi zikrillahi nya yatmainnul qulub. Nah, sebentar kita cari lebar ayat-ayatnya. Al-Ankabut gitu. Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd surat ke-13. Nah coba nih, wah iya ayatnya seperti ini Allah kan, ayat itu kan firman Allah, ini Allah nih yang bicara. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ini kata Allah kan seperti ini. Orang-orang ini sambungannya yaitu berarti ada sebelumnya nih ya ayat ke-12 itu ada ayat ke-12-nya. 12 ini ayat 28 ayat 27. Ini ayat 28-nya ya, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, dan hati mereka itu merasa tentram, nyaman, damai, bahagia dengan apa? Bi zikrillah, dengan mengingat Allah. Titik gitulahnya ini. Coba kalau kita perhatikan kalimatnya. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ala ingatlah, camkan gitulah mungkin bahasa kitanya ya. Catat, garis bawahi ini. Bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Begitu hati tentram, nyaman, damai, nikmat, bahagia menurut Allah dengan apa? Dengan mengingat Allah. Bukan dengan apa sebutannya? Bukan dengan hura-hura mungkin sebutannya.
dengan hura-hura, dengan hal-hal yang bersifat keduniaan, tidak sesuai ya berarti dengan ayat ini. Menurut Allah, bizikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi, lebihlah kalau saya katakan tentram, nyaman, bahagia, damai, bahagia, bukan dengan hal yang lain. Kalau orang kafir kan mana tahu mereka Allah bicara seperti ini. Orang kafirnya mana tahu Allah bicara seperti ini. Hanya dengan mengingat Allah hati itu tentram, nyaman, damai, bahagia. Nah, orang kafir tidak tahu Allah bicara seperti ini. Sementara mereka juga ingin tentram, nyaman, damai, bahagia. Terus mereka dengan apa dipenuhinya? Nerangan sorangan, mereka mencari sendiri. Nah, orang Islam tuh kan benar, orang Islam itu mengikuti kafir. Ya, orang Islam itu mengikuti kafir, bukan dengan mengingat Allah. Hati orang Islam merasa tentram bukan dengan mengingat Allah. Dengan apa? Dengan apa yang dia ciptakan sendiri, apa yang dia cari. Ya, tak dia masuk lagi, kena lagi. Orang Islam itu mengikuti kafir. Nah, catat barusan tanya surat Ar-Ra'd 2 ayat 28. Itu Allah yang bicara. Allah ini dimulai dengan catat, gitulah kurang lebihnya nih, garis bawahi, camkan. Hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram, bukan dengan yang lain. Tapi ini misalnya nih ya, dengan apa bahagia kafir gitu. Kenapa bukan dengan mengingat Allah? Kalau orang kafir bukan dengan mengingat Allah, ya karena mereka tidak tahu Allah bicara seperti ini. Sementara mereka juga ingin, mereka juga mau, mereka juga ingin hati tentram, nyaman, damai, bahagia. Maka mereka mencarilah kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan itu dengan caranya sendiri. Nah, orang Islam kenapa mengikuti mereka? Ya, kenapa orang Islam itu seperti mereka? Dengan berbagai cara lah, hiking lah, hiking, bungee jumping, snorkeling, gitu. Kafir bukan dengan mengingat Allah. Tapi pun juga tadabur alam. Ulin kejegan tinggaran segala. Nama robatin hakiki mau ada disebut gitu. Nah, kembali lagi ke sini nih. Saya tanya ya buatlah nyaman. Memang kan ingin kenyamanan kan? Nyaman menurut tadi dah surat Ar-Ra'd 2 ayat 28. Sakinu, ya buatlah diri kamu nyaman dalam ini nih ya, dalam mengamalkan gitu ajaran Islam. Wala tunafiru, janganlah kalian membuat orang lain menjauh, kecuali orang yang memang di surat Sajdah tadi ya, begitu diingatkan, begitu disampaikan dengan berbagai alasan lah, pasti dengan berbagai alasan. Atau begitu mah orang mau bisa begitu balasan canggeder gitu guys. Sudah kalau begitu coba derhula enggak. Nah, karena belum apa-apa kan, wah ini nanti keinginan saya, kemauan saya, yang saya ingin begini, saya yang begitu akan terhalang nih oleh hal seperti ini, oleh berpikir ya sudah demikian. Coba kalau berpikirnya sami'na wa ata'na, taatilah sepenuhnya. Justru di situ kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan yang hakiki itu ada. Di luar itu nggak ada sebetulnya. Ya, tahu, silahkan hanya saya baca lagi coba ayatnya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, bukan dengan yang lain. Nah, sekarang hadis berikutnya nih. Hadis keempatnya dari 5 hadis nih. Hadis keempat sekarang nih.
Oh, kalau yang ketiga kemarin kebetulan saja sihnya kemarin menghadapi pilpres. Pas mungkinnya hadisnya yang kemarin kebetulan sajanya kajian kita memang terus nyambung hadisnya yang itu kebetulan kemarin menghadapi pilpres ini itunya ajaran Islam nih ini adab Islamnya ternyata pilpres juga ada adabnya. Gak bisa sembarangan, jangan seperti kafir, tetap saja demikian ada adab Islamnya, yaitu ya Aisyah mengatakan yang kemarin ya, Aisyah mengatakan ma khayyarul Rasulullah SAW baina amroini qattu illa akhadha aisarahuma. Aisyah mengatakan Rasulullah itu tidak dihadapkan kepada dua pilihan kecuali memilih yang lebih ringan keburukannya. Oh ini kan sama-sama buruk, wah, udah aja lah yang mana saja sama, nggak bisa, bukan begitu artinya kan, bukan begitu adab Islam. Rasulullah SAW itu apabila dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama buruk, kemarin kan saya gambarkan kalau kita disuruh memilih misalnya ada buah mangga, buah apel gitulahnya, yang satu seger, yang satu busuk, mana emang nggak mau pilih yang mana kudu sekolah nu kitu mah tuh masa pilih yang busuk sebutnya kudu sekolah tuh kalau disodorkan pilihannya yang satu baik yang satu buruk masa sih pilih yang buruk tapi kan nah kalau disodorkan dua-duanya buruk mana yang kita pilih. Nah, inilah adab Islam. Pilihlah yang keburukannya, kejelekannya, kemadorotannya lebih sedikit. Itu ajaran Islam. Itu Rasulullah demikian. Dan satu lagi, nah ini nih yang tadi di obrolan juga ya. Rasulullah SAW itu kan bahkan satu-satunya ya, bahkan satu-satunya dari seluruh manusia sejak Nabi Adam itulah Rasulullah SAW itu satu-satunya manusia yang tidak punya dosa. Artinya apa? Ya artinya apa? Setiap detik dari umurnya, setiap detik dari umur Rasulullah SAW itu beliau isi dengan ketaatan. Beliau isi dengan ibadah, beliau isi dengan amal soleh. Masih di Kitabul Adabnya sudah agak lama, ada kan yang bertanya kepada Aisyah, Rasulullah itu kalau sedang di rumah, bagaimana sih gitunya keseharian Rasulullah SAW kalau di rumah bagaimana? Nah karena Aisyah mengatakan, Aisyah menerangkannya Rasulullah itu apa sajalah artinya, apa saja, ada saja yang dilakukan. Apabila ada, Aisyah menyebutkannya, kalau ada baju yang sobek, beliau jahit sendiri. Kalau ada sendal yang putus, kalau ada apa namanya ember bocor tambal, amal soleh berarti. Itu amal soleh karena tidak ada yang dilakukan oleh Rasulullah bukan amal soleh. Nah sehingga Aisyah di sini mengatakan fa'in kana isman kana abadan nasi minhu, apabila sesuatu itu merupakan dosa maka Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling jauh dari dosa. Nah ini yang sebelumnya ya Rasulullah itu memilih yang lebih ringan, yang lebih ringan. Kalau apabila dihadapkan pada pilihan yang dua-duanya buruk, ya pilihlah yang lebih ringan. Ya, jangan memilih yang lebih berat lah itunya, yang lebih apa namanya kalau dua-duanya buruk, dua-duanya mencelakakan, dua-duanya madorot. Ya, jangan memilih yang lebih besar, berarti madorotnya pilihlah yang lebih ringan, pilihlah yang lebih kecil. Ya, kemadorotannya lebih sedikit, yaitu kemadorotan, keburukan, apa namanya kalau bahaya temanya yang membahayakannya lebih sedikit. Nah sekarang hadis berikutnya nih.
Anil Azraq bin Qais qala kunna ala syati'ina harin bil ahwazi qad nasaba'an hulma. Kalau agak panjang nih hadisnya, sambil langsung diterjemahnya. Dari Al Azraq bin Qais. Al Azraq bin Qais, dia berkata, kunna ala syati'i nahrin bil ahwazi qad nasaba anhul ma. Kami pernah berada di satu tempat, jadi nama tempatnya Al Ahwaz. Kami pernah berada di satu lokasi lah gitu, satu titik. Jadi di pinggir sungai, ya lah, kami pernah berada di pinggiran sungai gitu, hanya yang berada di Al-Ahwaz. Al-Ahwaznya nama tempat. Qad nasoba'an hulma. Nah, pada saat itu airnya itu sudah hampir kering. Air sungainya itu hampir kering ya. Faja'a Abu Barzata al-Aslamiyu ala farosin. Kemudian datanglah Abu Barzah radhiyallahu anhu. Ini sahabat nih ya. Kemudian datang Abu Barzah al-Aslami ala farosin, menunggangi kuda. Fasolla wa kholla farosahu. Kemudian dia sholat dan dia membiarkan kudanya di sana gitu ya. Tidak ada tempat berarti untuk menambatkan kudanya. Ya, kudanya itu mau ditambatkan, mau diikatkan di mana gitu. Jadi tempat terbuka di pinggir sungai. Dia sholat dan dia membiarkan kudanya. Fantolakotil farosu. Kemudian kudanya pergi. Ya, karena tidak diikatnya, memang tidak ada tempat untuk mengikat, menambatkan kudanya. Fantolakotil farosu. Kemudian kudanya itu pergi. Fataroka sholatahu wa tabi'aha hatta anrokaha. Kemudian Abu Barzah, dia menghentikan sholatnya. Dia mengejar gitulah, dia mengejar kudanya. Karena kudanya pergi itu ya, maka Abu Barzah dia menghentikan sholatnya, kemudian dia mengejar kudanya hatta adrokaha, hingga bisa dia dapatkan kembali. Fa'akhozaha summa ja'a faqodo sholatahu. Kemudian dia membawa kembali kudanya, lalu dia datang lagi ke tempat tersebut dan menyelesaikan sholatnya. Wa fina rajulun lahu ra'yun. Nah, di antara kami ini ada orang yang punya pikiran demikian nih. Fa'akbala yaqulu. Orang itu kemudian mendekati, menghampiri, dan dia berkata, unzuru ila hadza syaikhi taroka salatahu min ajli farosin. Lihatlah oleh kalian semua nih orang tua. Lihatlah oleh kalian semua orang tua ini. Dia dia itu menghentikan sholatnya lalu mengejar kuda. Menurut orang ini jadi seperti ini, maksud orang ini. Dia ini meninggalkan Allah karena sedang sholat kan dia. Dia meninggalkan Allah, meninggalkan sholatnya, lalu mengejar kudanya. Unzuru ila hadza syaikho taroka sholatahu min ajli farosin. Dia meninggalkan sholatnya karena seekor kuda. Nah, itu orang tadi mengatakan demikian ya. Fa'akbala faqola. Kemudian Abu Barzah mendekati orang itu, lalu ia berkata, ma'an nafani ahadun munzu faroktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mencelaku
tidak ada yang mencelaku, tidak ada seorang pun yang mencelaku sejak aku berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala inna manzili mutarohin. Nah, kemudian dia menjelaskannya, nih Abu Barzah menjelaskan kenapa dia melakukan demikian. Sedang sholat gitunya, kudanya pergi, dihentikan sholatnya, kemudian dia kejar kudanya. Nah, kenapa dia melakukan demikian? Inna manzili mutarohin, sesungguhnya tempat tinggalku jauh. Ya, sesungguhnya rumahku, tempat tinggalku jauh. Falau sholaitu wataroktu, apabila aku terus sholat dan aku biarkan kuda itu pergi, artinya nanti tidak akan tidak tahu kudanya kemana, kemudian tidak bisa mendapatkan kudanya. Lam ati ahli ilal laili, aku tidak akan datang, aku tidak akan pulang ke rumah kecuali ya entah kapan kalau jalan kaki. Mungkin bisa setelah malam baru sampai rumah. Nah, artinya kalau kudanya aku teruskan sholat lalu aku biarkan kudanya, nanti pulang bagaimana? Pulang jalan kaki, kapan sampai rumah? Nah, di sini disebutkan apabila aku meneruskan sholatnya, melanjutkan sholat dan membiarkan kudanya itu pergi, maka aku tidak akan kembali ke rumah kecuali bisa malam nanti aku sampai rumah. Wa zakaro annahu sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Barzah pun dia menerangkan bahwa dia itu sering, di sini sebutnya wa zakaro annahu sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abu Barzah itu sering bersama Nabi. Wa faro'a min taisirihi. Nah, ini sebetulnya yang berkaitan dengan babnya, ini bagian ujungnya nih. Abu Barzah itu sering bersama Nabi. Faro'a min taisirihi, dan Abu Barzah itu melihat, nah Nabi itu selalu demikian. Nabi itu selalu yang mudah saja, yang mudah saja. Nah, berarti Abu Barzah itu kan mengamalkan apa yang dari Nabi. Kalau secara sabdanya itu di hadis yang sebelumnya, yang redaksi hadisnya dijadikan judul oleh Imam Al-Bukhari, Nabi yang bersabda. Ini kan babnya kan babu qaulin Nabi yassiru, mudahkanlah, permudahlah, yang mudahlah. Wala tu'assiru, jangan mempersulit diri ataupun mempersulit orang. Nah, jangan sampai itu yang kemarin-kemarin juga saya sampaikannya, ini sepertinya berlaku dan mungkin asalnya main-main sih. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Naon ngahaja itu maksudnya? Sengaja ini mau menentang Islam? Tapi jadi demikian loh. Jadi demikian, itu di dalam diri seorang muslim itu yang terpikir itu adalah menyulitkan orang. Setelah orang itu mau menyerah, hampir putus asa, baru itu dipermudah. Apa seperti itu? Adab seorang muslim? Jelas bukan. Ya malah demikian, seolah-olah jadi prinsipnya. Alah, mungkin ya, ini mungkin sih. Iya, dosen ke mahasiswa ya. Sigana teh mahasiswa can rek kapayahan mah antep we heula. Kenapa sih dipersulit gitulahnya? Ini dalam segala hal berarti kan baik untuk diri sendiri, artinya jangan mempersulit diri. Kalau ada yang mudah, ambil yang mudah, kerjakan yang mudah. Dan juga jangan mempersulit orang lain. Kalau apalagi ya di hadis yang kedua kan, wala tunafiru, jangan membuat orang menjauh, jangan membuat orang kabur a priori. Tapi beda lagi dengan orang yang memang tidak mau. Tadi kan ya ada orang yang demikian ya, ada memang dia nggak mau saja. Itu yang tadi di surat Sajdah ayat 22 ya. Siapa yang lebih zolim dibandingkan dengan orang yang ketika disampaikan
yang dari Allah, yang dari Islam, mereka berpaling. Nah ini bagian akhirnya ya. Jadi saat itu ada dua situasi. Jadi saat itu ada dua situasi yang dihadapi oleh Abu Barzah. Sholat, melanjutkan sholat, kudanya hilang, atau sholatnya dihentikan. Ya, atau sholatnya dihentikan. Kemudian seperti yang dikisahkan barusan di hadisnya, benar kan? Hentikan sholatnya, dia mengejar kudanya, benar kudanya bisa didapatkan. Nah itu kan dua situasi, yang mana yang harus diambil. Sementara orang tadi ya, ternyata ini masih riwayat Bukhari juga nih ya, yang ini hadis yang barusan. Kita baca lagi nih redaksi yang lain ya dari hadis yang ini. Dari Al-Azraq bin Qais. Nah, ia berkata, kami pernah berada di daerah Al-Ahwaz ketika kami memerangi kelompok Haruriyah. Nah, di sini kan ada redaksi ininya, tadi nggak ada nih ya. Kami pernah berada di satu tempat di daerah Al-Ahwaz ketika kami memerangi kelompok Haruriyah. Ketika aku berada di tepian sebuah sungai, ada seseorang yang sedang mengerjakan sholat. Kalau di sini nih agak-agak beda nih redaksinya. Kalau tadi kan sholat sementara kudanya tidak diikat. Itunya kudanya tidak diikat, tidak ditambatkan gitu karena memang tidak ada tempat. Nggak ada tiang kah gitunya misalnya untuk mengikat tali kudanya atau pohon. Sehingga kalau di hadis yang tadi sholat saja, ya kudanya dilepas, ya kaburlah kudanya gitu. Ternyata kudanya pergi. Nah kalau di sini seperti ini nih. Ketika aku berada di tepian sebuah sungai, ada seseorang yang sedang mengerjakan sholat. Sementara dia tetap memegang tali kekang kudanya. Jadi sholatnya sambil memegang tali kadali, bahasa Sunda namanya, tali kekang nih kudanya. Maka hewan tunggangannya mengganggunya. Jadi kudanya itunya mengganggunya dengan bergerak ke sana kemari hingga ia mengikuti kemana gerak kuda tersebut. Kuda itu jalan sholat sambil jalan. Kalau kan ini demikian ya kalau menurut redaksi yang di sini. Maka hewan tunggangannya, maka kudanya itu hanya bergerak ke sana kemari hingga ia mengikuti kemana gitu kudanya itu bergerak. Nah, tiba-tiba ada seorang dari Khawarij, paingan no tadi orang yang mencaci disebutnya Abu Barzah tadi mengatakan tidak pernah. Setelah aku berpisah dengan Rasulullah SAW, tidak pernah ada orang yang mencaci, memaki aku, kecuali yang tadinya sih ternyata seorang Khawarij. Tiba-tiba seorang dari kaum Khawarij berkata, Masya Allah, apa yang dilakukan orang ini? Jadi seolah-olah, masa sholat seperti itu? Itulahnya, Masya Allah, apa yang dilakukan oleh orang ini? Ketika orang tadi selesai dari sholatnya, nah Abu Barzah nih ya, tadi Abu Barzah Al-Aslami, ketika orang itu selesai dari sholatnya, dia berkata, sungguh aku mendengar percakapan kalian. Ya sungguh aku sudah pernah ikut berperang bersama Rasulullah SAW 6, 7, atau 8 kali. Dan aku menyaksikan kemudahan yang beliau ajarkan. Nah artinya Abu Barzah ini dia melakukan demikian, dia berpegang kepada dalil. Dia berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sementara orang ini seorang Khawarij, dia mencaci, dia mencelanya. Apa yang dilakukan orang ini? Seolah-olah demikian, masa sholat seperti itu? Kalau di hadis ini kan, sholatnya sambil memegang tali kekang kuda, sementara kudanya gerak
terus ke sana kemari. Jadi sholatnya terus itu sambil mengikuti kudanya. Kalau di hadis tadi kan ada beda redaksinya. Kalau di hadis tadi kan sholat sementara kudanya dilepas. Kemudian kudanya pergi. Dia hentikan sholatnya lalu dia mengejar kudanya. Nah kalau di sini ya sholat sambil memegang tali kekang kudanya sementara kudanya terus saja bergerak ke sana kemari. Nah seorang hadis mengatakan demikian ya seolah-olahnya. Nah, apa yang dilakukan orang ini, masa sholatnya seperti itu, masa sholat demikian. Setelah selesai Abu Barzah mengatakan, sungguh aku pernah bersama Rasulullah SAW, ikut berperang bersama Rasulullah SAW ya 6, 7 atau 8 kali, dan aku menyaksikan kemudahan-kemudahan yang beliau ajarkan. Bagiku mengikuti hewan tungganganku itu lebih aku sukai daripada aku memaksa kembali ke padang gembalaan tempat hewan itu biasa berkeliaran yang nantinya akan menyulitkanku. Nah artinya ini ya Abu Barzah memilih yang lebih mudah. Dia memilih yang lebih ringan. Tadi itu lebih ringan. Sholat sambil memegang tali kekang kuda, lalu kudanya bergerak ke sana kemari, itu lebih ringan, itu lebih mudah dibandingkan dengan ini yang disebut oleh Abu Barzah nih. Bagiku mengikuti hewan tungganganku itu lebih aku sukai daripada aku memaksa kembali ke padang gembalaan tempat hewan itu biasa berkeliaran yang nantinya akan menyulitkanku. Nah ini berdasarkan apa gitu ya. Abu Barzah mengatakan seperti ini. Sebelumnya dia mengatakan, sungguh aku pernah ikut berperang bersama Rasulullah SAW 6, 7 mungkin atau 8 kali. Dan aku menyaksikan kemudahan-kemudahan yang beliau ajarkan. Nah ini yang menjadi pegangan siapa tadi teh? Karya bio kayaknya. Sah atuh ngaranna teh bieu teh. Ya Allah eta kakarge bieu Abu Barzah kieu hari Sul Hibzi teh. Jelek hafalan, aduh ampun ya. Abu Barzah Al-Aslami. Ya, tadi di kepala malah muncul Abu Burdah. Abu Barzah nih yang ini nih kasusnya nih. Nah ininya hadis yang keempat dari apa yang dikatakan oleh Abu Barzah Al-Aslami itu, aku pernah ikut berperang bersama Rasulullah hingga 8 kali dan aku melihat kemudahan-kemudahan dari Rasulullah SAW. Nah ketika dalam kejadian ini Abu Barzah ini mengalami 2 pilihan. Kalau ini ini dua-duanya riwayat Bukhari ya, dua-duanya riwayat Bukhari. Kalau menurut tadinya yang di hadis-hadis pertama yang kita baca, Abu Barzah itu sholat, sementara kudanya tidak diikat, memang tidak ada tempat. Jadi dibiarkan saja kudanya, ternyata kudanya pergi. Kemudian Abu Barzah itu, dia menghentikan sholatnya, lalu mengejar kudanya hingga bisa didapatkan kembali. Setelah bisa didapatkan kembali, ya, Abu Barzah kemudian melanjutkan sholatnya. Nah kalau di hadis ini kan Abu Barzah itu sholat sambil memegang tali kudanya, sementara kudanya ini sholat yang kedua. Berarti ini kalau sholat yang pertama kan dia hentikan, kudanya pergi, dia kejar. Nah sholat yang kedua dia sholat sambil memegang tali kekangnya. Ternyata ketika dipegang kudanya itu bergerak-gerak terus, ya inilah yang terjadi hingga sholatnya itu kudanya gerak ke sana. Itulah punya. Ada orang yang ini apa, orang ini kenapa itu seperti itu. Lihatlah ini orang ini apa yang dia lakukan, kenapa sholatnya seperti itu. Ternyata Abu Barzah ini ya mengatakan, dulu aku pernah bersama Nabi dan Nabi memberikan kemudahan.
Nah, yang menjadi sulit, yang lebih sulitnya bagi Abu Barzah itu, kalau dia membiarkan kudanya hingga tidak bisa ditemukan, nah saya pulang bagaimana? Nah itu lebih berat. Itu lebih berat dibandingkan dengan sholatnya tetap dikerjakan meskipun harus sambil memegang kudanya. Ini nih hal lain nih, contoh lain. Rasulullah SAW pun pernah sholat sambil menggendong cucunya. Nah, bagaimana sholatnya? Ya nggak normal gitu, nggak normal dalam arti ya karena sambil menggendong cucu. Kalau normalnya posisi kiam kan tangan di sini seperti ini. Nah kalau menggendong cucu bagaimana? Ya begini. Hasan dan Husain dua lagi kan ya. Ya di sinilah tangan Rasulullah. Emang sholat tangannya di sini. Ketika mau ruku letakkan gitu ya. Ini cucunya itu diletakkan kemudian ruku. Kemudian sujud. Nah ketika sujud itu kan ini cucunya Hasan Husain naik ke sini. Kan bangunnya juga tidak normal. Karena kalau cucunya sedang naik lalu Rasulullah bangun nanti anaknya cucunya bisa jatuh. Nah seperti ini Abu Barzah, dia sholat sambil memegang tali kekangnya, kan mestinya di sini sambil megang tali kekang, kudanya gerak, dia ikut gerak, gerak ke depan, dia ke depan, ke belakang. Nah gitulah, itu lebih ringan dan itu yang dipilih ya oleh Abu Barzah. Karena kalau dia tadinya mengatakan kalau aku biarkan kudaku pergi kemudian hilang, sudah tadi saya pulang bagaimana? Bisa pulang tapi entah sampai kapan ke rumah. Nah ini contoh hanya berarti ambil yang lebih mudah. Di antara dua pilihan itu ambil yang lebih mudah, ambil yang lebih ringan. Saya ulang lagi lah hanya, tapi jangan seperti ini. Contohnya yang qabla zuhur ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, mana yang lebih ringan? Ya 2 pastilah gitu kan, ya pasti 2 lah. 2 dengan 4 kan mengerjakannya, pekerjaannya kan lebih ringan ya, lebih mudah, lebih ringan 2 dibanding 4. Nah kalau ini ini lain nih, ini beda nih, ini nggak masuk untuk bab sekarang, ambil yang lebih ringan. Karena kalau untuk qabla zuhur itu Rasulullah menerangkan apabila sholat qabla zuhurnya 4 rakaat, artinya dengan sholat rawatib yang lainnya ya, yang semuanya dikerjakan lah, qabla zuhurnya 4 rakaat, jadi totalnya 12 sehari semalam. Nah Rasulullah menyabdakan barang siapa sholat 12 rakaat sehari semalam, Allah pasti akan memberinya sebuah istana di surga. Nah kalau 2 rakaat qabla zuhurnya berarti totalnya 10. Nah Rasulullah nggak ngomong apa-apa. Kalau qabla zuhurnya 4 rakaat berarti total sholat rawatibnya sehari semalam 12. Rasulullah menyabdakan barang siapa sehari semalam sholat rawatib 12 rakaat, Allah akan memberinya sebuah istana di surga. Nah kalau yang 2 rakaat totalnya berarti jadi 10. Nah Rasulullah bicara apa? Gak ada. Jadi kalau sholatnya 2 rakaat nanti di istana di surga diberi apa? Gubuk gitu. Ateuing tanya hadis lagi atuh. Rasulullah gak ngomong apa-apa. Mending 2, mending 4. Lah gitu nya, mending 2, mending 4. Mending 4 pasti jelas nih apa yang dijanjikan Allah, yaitu Allah akan memberinya sebuah istana di surga. Kalau 2 ya nggak tahu gitu kan. Karena memang nggak ada itu. Allah akan memberi apa?
Ya nggak tahu karena memang nggak ada hadisnya. Mending ini yang jelas. Kan mending 4 berartinya qabla zuhur itu 4 rakaat. Dan Rasulullah SAW pun mengerjakan yang 4 rakaat. Ya Rasulullah SAW pun ya artinya hadisnya yang barusan Rasulullah menyabdakan barang siapa sholat 12 rakaat sehari semalam secara apa namanya pengamalannya pun ini Aisyah yang menerangkan Rasulullah SAW mengerjakan sholat qabla zuhur 4 rakaat di rumahnya kemudian keluar dari rumahnya mengimami sholat zuhur berjamaah. Jadi jelas ini jelas kalau yang ini jelas mending 4. Secara qauli Nabi menyabdakan demikian. Kalau zuhurnya qabla zuhurnya 4 rakaat Allah pasti akan memberinya. Allah pasti memberinya sebuah hisar di surga. Kemudian hadis yang berupa amali artinya Nabi sendiri bagaimana? Beliau 4 rakaat seperti yang dikatakan oleh Aisyah. Rasulullah SAW mengerjakan qabla zuhur 4 rakaat di rumahnya, kemudian ke masjid untuk mengimami berjamaah salat zuhur. Nah kalau ini tong make dalil nu ieu atuh eta mah beda deui, tidak tepas berartinya kalau untuk mending 2 mending 4. Kan Rasulullah memerintahkan memilih yang lebih ringan. Maneh ceuh teu mending mung we 4 rakaat tuh jelas no 4 mah yang 4 rakaat itu jelas lah itunya apa namanya kalau kita kalau kita sholat kalau qabla zuhurnya 2 rakaat Allah menjanjikan apa sih? Nggak tahu, jawabnya demikian. Nggak tahu, memang nggak ada hadisnya. Tapi kalau qabla zuhurnya 4 rakaat, nah jelas itu hadisnya. Allah pasti memberinya sebuah istana di surga. Kan mending yang pasti kan ya? Mending yang pasti, jelas nih apa yang Allah janjikan kalau qabla zuhurnya 4. Jadi tepasnya kalau tidak pas itulah kalau dari apa namanya boleh memangnya boleh 2 boleh 4. Kan Rasulullah mengajarkan yasiru wala tu'asiru tuh lain karena eta ya hadis ieu mah beda deui, tidak pas kalau untuk yang nabi malah gitunya. Satu lagi nih. Jadi yang barusan itu intinya ya hadis yang nomor 4 apa yang dikatakan Abu Barzah, apalagi nih di redaksi hadis kedua yang kita bacanya di riwayat Bukhari juga. Di ujung hadisnya kan Abu Barzah mengatakan bagiku mengikuti hewan tungganganku. Tadi kan sholatnya sambil memegang tali kekang kudanya dan mengikutilah kemana kudanya itu bergerak. Itu lebih aku sukai daripada nah ini dengan bahasa Abu Barzah seperti ini. Lebih aku sukai daripada aku memaksa kembali ke padang gembalaan tempat hewan itu biasa berkeliaran. Artinya ya kudanya kemana? Kudanya lepas, kudanya kembalinya ke padang gembalaan tempat hewan itu biasa berkeliaran, yang nanti pasti lebih menyulitkanku. Ini hadis yang keempat ini Abu Barzah memilih yang lebih ringan. Dan ketika ada orang yang tadinya mencela seorang Hawadis mengatakan, coba lihat orang ini, apa yang dilakukannya, kenapa salatnya seperti itu? Ternyata Abu Barzah itu menjawab demikiannya di hadis ini. Ini yang lebih ringan, ini yang lebih mudah dibandingkan dengan membiarkan kudanya lepas entah kemana, nanti itu akan lebih menyulitkanku dibandingkan dengan sholat sambil memegang tali kudanya, meskipun harus ya bergerak-gerak lah karena kudanya tidak mau diam. Nah satu lagi nih hadisnya nih, yang terakhir nih hadis kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna a'rabiyan bala fil masjidi fasaro ilaihin nasu liyaqau bihi faqala lahum Rasulullah sallam da'uhu wa ahriku ala baulihi zanuban min ma'in aw sajlan min ma'in
fa innama buistum muyassirina walam tub'asu mu'assirin. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ada seorang Arab Badui, Arab kampung, Arab pedalaman, Arab gunung, biasanya disebut demikian lah ya, masuk ke dalam masjid lalu kencing di salah satu sudut masjid. Arab Badui ini ya, masuk masjid kemudian kencing di salah satu di salah satu sudut, mungkinnya lah sebut demikian, di salah satu sudut masjid. Fasaro ilaihin nasu liyaqau bihi, maka para sahabat tentu saja mereka bereaksi dengan keras, mau memukuli lah itu ya. Mereka bereaksi dengan keras nih, melihat ada orang yang masuk masjid kemudian kencing di dalam masjid. Para sahabatnya bereaksi keras, mau memukuli orang tersebut. Faqala lahum Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat. Nah, inilah Nabi ini ya. Nabi bersabda kepada para sahabat yang tadinya mau spontan gitulah, mereka bangkit berdiri mau memukuli orang si Arab gunung tadi. Nah, Rasulullah SAW bersabda, da'uhu, sudah biarkan. Ini Rasulullah memerintahkan demikian nih. Da'uhu, biarkan. Wa ahriku ala bawulhi zanuban. Ambil air oleh kalian, ambil seember air oleh kalian, siram bekas kencingnya. Itulah ya. Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang tadinya mau memukuli orang tersebut. Rasulullah bersabda, sudah biarkan. Ambil air, siram, itulah hanya siram air kencingnya. Fa inna ma buistum muyassirina. Nah, inilah fa inna ma buistum muyassirina, kalian itu diutus, bahasanya diutus. Kalian itu diutus untuk saling memudahkan. Walam tub'asu mu'assirina, kalian itu tidak diutus untuk saling menyulitkan, saling memberatkan, saling merugikan, saling mencelakakan. Itulah ininya nih. Kalian tidak diutus untuk saling itulah memberatkan, merugikan, mencelakakan. Nah, demikian redaksi hadisnya. Nah, seperti ini nih. Ini nggak akan terlalu panjang juga nih, waktunya nih. Seorang Arab pedalaman masuk masjid lalu kencing. Bagi orang Arab pedalaman ini, apa bedanya? Kencing dimanapun sama. Karena bagi dia kan kencing di mana saja sama. Ketika para sahabat bereaksi dengan keras, woi, dan sebagainya, dia hanya bengong, emang salah saya apa? Begitulah seolah-olahnya, emang salah saya apa? Kamu kencing di situ, emang gak boleh gitu? Bebas, orang Arab, bebas. Ya, apa salahnya saya kencing di sini? Ini masjid. Masjid itu apa? Itu kan riba. Makanya Rasulullah sudah dibiarkan. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Biarkan. Justru kalau dihardik lalu dipukuli, ini kencingnya belum selesai ini. Coba kalau kemudian dipukuli, nah kencingnya malah kemana-mana. Nanti tempat yang kena kencingnya malah jadi semakin banyak. Tak ilmu itu ilmu, sudah biarkan. Karena orang kencing tidak bisa dihentikan tengah jalan, benar nggak? Kencing itu kalau belum habis nggak bisa dihentikan. Makanya Rasulullah sudah biarkan, biar tetap di situ berarti kencingnya. Kalau kalian mencacinya, memakinya, bahkan memukulinya, kencingnya nanti akan terus. Kencingnya akan terusnya dan nanti akan kemana-mana kencingnya. Satu, itu masalahnya, sehingga Rasul sudah biarkan. Padahal para sahabat kan, ini kencing di masjid. Dua,
Kamu, karena seolah-olah demikian, kamu yang sudah tahu ini masjid dan jelas masjid itu tidak boleh ada najis kan? Para sahabat tahu, orang itu tahu nggak? Apa salahnya orang itu? Makanya bingung kalaupun kamu itu kencing di situ, emang nggak boleh? Lah udah gitu aja, emang nggak boleh gitu? Wah ini kan masjid. Masjid itu apa? Kalau para sahabat kenapa marah? Karena mereka tahu masjid itu tidak harus bersih, tidak boleh ada najis. Kalau bagi orang Arab, alah nu teu nyekul maki di mana? Ya apa salahnya? Bagi orang Arab ini mau di sini ke mau di luar masjid ya nggak sama aja. Jadi satunya bahwa Rasulullah membiarkan, sudah biarkan. Ternyata itu maksud Rasulullah SAW. Kalau kamu cegah, kalau kamu pukuli sebentar kencingnya belum selesai, nanti malah akan semakin banyak, semakin luas bagian masjid yang kena najis. Lebih berat kan jadinya. Ya kan jadi lebih berat kan ya untuk membersihkannya karena yang kena najisnya semakin banyak. Kemudian yang kedua, para sahabat marah karena tahu mereka itu masjid harus bersih dari najis. Orang itu mana tahu. Kemudian Rasulullah memerintahkan bahwa seember air siram. Kenapa Rasulullah tidak memerintahkan orang yang kencingnya? Yang diperintah para sahabat nih. Jadi para sahabat seolah-olah kenapa Nabi itu aja malah kuat seperti ini? Orang itu malah dibiarkan kencing sampai selesai. Kemudian setelah selesai yang disuruh mengambil air kurang dicek para sahabat ya. Kenapa bukan orang itu yang diperintahkan mengambil air? Nah, kenapa Rasulullah memerintahkan para sahabat yang mengambil air? Para sahabat tahu kalau membersihkan masjid itu amal soleh. Benar nggak? Para sahabat tahu kalau membersihkan masjid itu adalah amal soleh. Coba kalau Rasulullah serahkan amal soleh itu kepada orang Arab tadi, kamu ambil air kemudian siram, nggak jadi amal soleh bagi orang ini. Karena bagi orang ini kan masjid itu apa? Kenapa nggak boleh kencing? Para sahabat yang sudah tahu kalau membersihkan masjid itu amal soleh, makanya Rasulullah memerintah kepada para sahabat, ambil air siram. Para sahabat punya amal soleh. Kalau orang itu, kamu ambil air siram, mau kan orang itu akan mengatakan demi itu, nggak pernah saya kencing dimanapun disiram, nggak ada dari sananya. Cek si Arab gunung pasti gitu. Nanti orang Arab gunung itu kan mengatakan, aneh kok di sini kalau kencing harus disiram ya. Dia akan menolak, kenapa? Seumur hidup saya nggak pernah saya kalau kencing di mana saja terus disiram. Para sahabat paham ini masjid itu harus bersih, ini harus bersih kan. Nah sekarang ada najis nih, bersihkan oleh kamu, itu amal soleh. Nah itu dan Nabi itu pinter pisan. Nah, coba kalau yang lain ada yang kencing di masjid digerbugan, ya gitu ta. Ya dipukuli gitulahnya, rasanya pantas gitunya memukuli orang yang kencing di masjid. Ternyata masalahnya kan bukan seperti itu, karena Nabi melihat ini yang kencing siapa. Orang Arab pedalaman, orang Arab gunung, ya mana tahu itu masjid dan aturan masjid seperti apa. Ya wajar lah. Makanya Rasulullah memerintahkan para sahabat, biarkan, jangan diganggu. Dibiarkanlah kencingnya sampai selesai, justru supaya kencingnya itu hanya di situ, di satu titik. Coba kalau jual digusur, digerbugan, sementara kencingnya belum selesai, nah kemana-mana nanti kencingnya, justru kan itu menjadi lebih sulit, menjadi lebih berat. Nah inilah nih Rasulullah SAW. Kalau dari peristiwa kencingnya demikianlah, tadinya ada beberapa pelajaran. Satu, kenapa orang itu kencing di masjid? Karena dia tidak tahu masjid itu apa. Yang kedua, kenapa Rasulullah membiarkan para sahabat biarkan dengan sampai selesai kencingnya, justru supaya kencingnya itu tidak kemana-mana.
Kemudian yang ketiga, Rasulullah memerintahkan ambil air siram. Kenapa para sahabat yang diperintah, bukan orang yang kencingnya? Karena para sahabat itu ya sudah punya ilmu. Ini masjid, membersihkan masjid itu amal soleh. Rasulullah nggak akan memerintahkan orang yang nggak tahu, yang nggak ngerti, yang nggak akan jadi amal soleh bagi orang itu. Nah, di ujung hadisnya ini adalah innama buistum, ini pelajaran yang ya secara umumnya demikian. Nih orang Islam itu adalah, di sini bahasa demikian, kalian diutus bukan untuk saling menyulitkan. Orang tadi di kasus ini kalau di apa namanya, kalau di mau dipukulinya, kalau dipukuli dan sebagainya, nah itu akan jadi berat, jadi kesulitan, dan yang orang itu akan menjauh dari Islam. Kan di hadis yang keduanya, janganlah kalian membuat orang lain lari kabur dari Islam. Nah kalau dipukuli orang ini, mau masuk Islam nantinya. Ini yang bagian terakhirnya ya, kalian itu diutus untuk saling memudahkan. Dan kalian walam tub'asu mu'assirina, kalian tidak diutus untuk saling, nah tadinya menyulitkan, memberatkan, apa namanya, menyusahkan dan sebagainya lah. Nah, berarti inilah orang Islam itu adalah orang yang seperti ini. Gak ada dalam pikirannya itu ingin menyulitkan orang lain, memberatkan orang lain, mencelakakan orang lain apalagi. Tasah beres tanya sampai apa namanya hadis yang kelima yang terakhir barusan, itu hadis yang menerangkan seseorang kencing di sudut masjid tadilahnya. Nah, itu babnya yang kelima adalah bab sabda Nabi, saling mudahkanlah. Kalau untuk diri sendiri seperti Abu Barzah tadi, ya pilihlah, kalau di antara dua pilihan, pilihlah yang sekiranya mudah bagi kamu. Mending kuda kabur tuh bisa balik, atau sholat beri nyepengan kuda. Nah, gitu kan pilihannya. Maka Abu Barzah memilih yang lebih ringan. Dan yang terakhir yang barusan tanya, Dabaresta berarti bab yang terakhir nih yang paling Imam Bukhari mengunci mungkinnya. Ini Imam Bukhari mengunci nih rangkaian 5 hadis ini dengan sabda Nabi, innama buistum muyassirina, kalian itu diutus untuk saling memudahkan. Saling memudahkan artinya kan saling memudahkan, saling membantu, dan tidak diutus untuk saling menyulitkan, menyusahkan, memberatkan, apalagi mencelakakan orang lain.